Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Maimunah Sa'diyah MAG dan yang terhormat Ibu Indri Nirma Yunizul Pesya SPDI MAG selaku dosen pengampu akidah akhlak. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dari kelas 5D akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada Rasul Allah dan sifat sidik. Kata Nabi berasal dari kata naba'a yang artinya pemberitahuan yang besar faedahnya, yang menyebabkan orang mengetahui sesuatu. Dengan demikian, Nabi berarti duta atau utusan Allah. Nabi juga disebut Rasul yang artinya utusan. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa Nabi dan Rasul adalah orang yang menerima wahyu dari Allah. Jika orang itu diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, maka ia dinamakan Rasul. Tetapi jika orang itu tidak diberi tugas untuk menyampaikan wahyu itu kepada umatnya, maka ia dinamakan Nabi. Setelah mengetahui arti Nabi dan Rasul, maka dapatlah diketahui bahwa iman kepada Nabi atau Rasul Allah adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah mengutus sebagian dari manusia sebagai Nabi dan Rasul yang diberi tugas untuk menyampaikan pesan-pesan Allah kepada umat manusia. Pesan-pesan Allah ini disampaikan melalui wahyu yang terkumpul dalam kitab dan suhuf. Selanjutnya, dijelaskan dalam Al-Quran surat Yunus ayat 47. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatir rasul. Fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlimun. Yang artinya, tiap-tiap umat mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil dan mereka sedikit pun tidak dianiaya. Tafsir Jalalain oleh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti menjelaskan ayat Al-Quran surat Yunus 47 tersebut bahwa tiap-tiap umat dari umat-umat semuanya mempunyai rasul. Maka apabila telah datang rasul mereka, kepadanya mereka mendustakannya, diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil. Untuk itu Allah mengazab mereka dan menyelamatkan rasulnya bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Seumpamanya mereka diazab tanpa dosa, demikianlah kami melakukan yang serupa terhadap mereka. Dalam tafsir Ibnu Katsir pun dijelaskan bahwa menurut Mujahid makna yang dimaksud ialah hari kiamat. Diberikanlah keputusan antara mereka dengan adil hingga akhir ayat. Sama halnya dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatakan, dan terang benderanglah bumi atau padang mahsyar dengan cahaya keadilan Tuhannya. Dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 69. Setiap umat akan ditampilkan oleh Allah di hadapan Rasulnya masing-masing. Sedangkan kitab catatan amal perbuatan mereka yang baik dan buruk diberikan kepada mereka sebagai saksinya, dan para malaikat pencatat amal perbuatan ikut menjadi saksi. Demikianlah diberlakukan terhadap semua umat, satu umat demi satu umat, dan umat Nabi Muhammad yang mulia ini
Sekalipun merupakan umat yang terakhir penciptaannya, tetapi mereka merupakan umat yang paling dulu tampil di hari kiamat nanti. Lalu diselesaikanlah keputusan hukum di antara mereka. Seperti yang disebutkan di dalam kitab Shahihain bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya kami adalah umat yang paling akhir, tetapi umat yang paling terdahulu kelak di hari akhirat, di hari kiamat, yang beroleh keputusan hukum bagi mereka sebelum umat-umat lainnya. Sesungguhnya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memperoleh kemuliaan ini hanyalah berkat kemuliaan Rasulnya. Semoga sholawat dan salam Allah terlimpahkan kepadanya sampai hari kiamat nanti. Amin. Selanjutnya dijelaskan sifat sidik. Sidik artinya benar, jujur, integritas tinggi terhadap kesesuaian tindakan dengan nilai, prinsip, hukum, atau peraturan dalam mencapai tujuan yang mulia. Sidik dalam bahasa Inggris disebut honest. Sidik merupakan sifat sebagai fitrah pada diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepribadian menggambarkan keimanan seseorang. Kita bisa mengetahui keimanan seseorang melihat dari tingkah laku kesehariannya. Rasulullah sendiri telah menetapkan tujuan pertama dari bi'tsahnya dan cara yang terang dalam dakwahnya, yaitu dengan sabda beliau yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti luhur. Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, dan Hakim. Sifat sidik ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yasin ayat 52. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang artinya, mereka berkata, aduhai celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah dan benarlah Rasul-Rasulnya. Ayat tersebut ditafsirkan oleh tafsir Jalalain, yaitu oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti, bahwa dan kepunyaannya segala apa yang ada di langit dan di bumi sebagai milik makhluk dan hambanya, dan untuknyalah agama itu, ketaatan itu untuk selamanya. Lafal wasiban menjadi hal dari lafal ad-din, sedangkan sebagai amilnya adalah makna zorof. Maka mengapa kalian bertakwa kepada selain Allah, sedangkan Dia adalah Tuhan yang sebenarnya dan tiada Tuhan selainnya? Istifham atau kata tanya di sini mengandung pengertian ingkar dan celaan. Selain itu, dalam tafsir Ibnu Katsir oleh Ismail bin Umar Al-Quraish bin Katsir Al-Basiri Ad-Dimashqi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan bahwa Dialah yang memiliki manfaat dan mudarat, dan bahwa segala sesuatu yang ada pada hamba-hambanya berupa rezeki, nikmat, kesehatan, dan pertolongan hanyalah semata-mata dari karunia dan kebajikannya kepada mereka. Dalam kisah, tidak seperti pedagang pada umumnya. Dalam berdagang, Rasulullah dikenal sangat jujur, tidak pernah menipu baik pembeli maupun majikannya. Beliau pun tidak pernah mengurangi timbangan ataupun takaran. Nabi juga tidak pernah memberikan janji-janji yang berlebihan, apalagi bersumpah palsu. Semua transaksi dilakukan atas dasar sukarela. Karena kejujurannya tersebut serta integritasnya yang tinggi, beliau diberi gelar Al-Amin, yaitu orang yang terpercaya atau orang yang bisa dipercaya.
Kejujuran Muhammad. Pada saat Nabi Muhammad sebelum menjadi nabi, beliau berdagang sangat menarik perhatian seorang pedagang kaya raya yang juga janda bernama Siti Khadijah. Ia meminta kesediaan Muhammad untuk memutarkan modal yang dimilikinya. Kepercayaan yang diberikan Khadijah tidak disia-siakan oleh Muhammad. Terbukti beliau berhasil melipat gandakan kekayaan Khadijah. Dalam penjelasan jujur, mengapa tidak semua orang bisa jujur? Tidak sulit untuk seseorang menjadi seseorang yang jujur. Jujur adalah sifat mulia yang dimiliki Rasulullah SAW, di mana adanya dosa jika perbuatan tersebut dilanggar. Tidak sulit untuk jujur jika orang tersebut selalu mengingat Allah dan para rasul-rasulnya. Kejujuran tergantung dari kepribadian yang tertanam pada dirinya sendiri, dan sedikit sulit untuk diperbaiki jika sudah terbiasa dengan kebohongan. Selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya hati kita bersih dan terhindar dari perilaku-perilaku tercela. Yang terselip dosa di dalamnya jika dilanggar. Kejujuran dapat menimbulkan manfaat yang luar biasa terhadap diri kita. Ketenangan, tentram, dan hati serasa bersih adalah sebagian dari manfaat kejujuran. Tidak pernah berdusta terhadap suatu hal walaupun tujuannya untuk bercanda. Tidak menjadi orang yang munafik. Menjawab pertanyaan seseorang dengan jujur bagaimanapun situasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.